Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2 episode 127. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Huo Yuhao berdiri di hadapan Penatua Suan dengan tubuh letih, tetapi matanya penuh semangat setelah menyelesaikan eksperimen besar tentang kekuatan jiwa. Ia menemukan rahasia baru setelah pertempurannya melawan Ye Shisui dan sempat merasakan kekuatan luar biasa milik Dewa Binatang di Tian. Dari pengalaman itu, ia memahami bagaimana energi besar bisa dikendalikan dan berusaha menirunya dalam bentuk yang lebih kecil. Penatua Suan mendengarkan dengan penuh perhatian, kagum sekaligus cemas, karena eksperimen seperti itu sangat berbahaya, bahkan bagi para titel Douluo. Penatua Suan kemudian menjelaskan bahwa pada tingkat tinggi, kekuatan jiwa akan mengeras membentuk inti energi di dalam tubuh. Inti ini menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan seseorang menyerap energi dari alam, tetapi juga menjadi penghalang besar untuk melangkah lebih jauh. Hanya mereka yang memiliki kendali spiritual kuat seperti Huo Yuhao yang bisa melembutkan energi itu kembali agar tetap mengalir bebas. Namun, untuk menembus batas manusia, seseorang harus memahami hukum ruang dan waktu, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk seperti di Tian. Dengan izin Penatua Suan, Huo Yuhao mencoba memadatkan sebagian kecil kekuatan jiwanya. Ia duduk bersila, menenangkan diri, dan menciptakan pusaran energi di telapak tangannya. Energi itu berputar semakin cepat, berubah dari kabut menjadi padatan bercahaya keemasan. Tekanan di sekitarnya meningkat, dan saat tubuhnya hampir runtuh, roh pertamanya, cacing es muncul. Makhluk itu menyalurkan energi murni yang telah disimpannya selama jutaan tahun untuk menstabilkan pusaran dan membantu Huo Yuhao melewati batasnya. Dalam pengorbanan terakhirnya, cacing es menyatu sepenuhnya dengan Huo Yuhao, menciptakan inti jiwa yang sempurna, sebuah lubang hitam kecil yang memadukan kekuatan spiritual, jiwa dan ruang. Dari pusaran gelap itu, lahirlah cahaya keemasan yang menandai kelahiran kekuatan baru. Di episode selanjutnya, gelombang cahaya keemasan berputar lembut di udara, membentuk pola misterius menyerupai mata hidup yang berputar di tengah kehampaan. Dari pusatnya, lubang hitam kecil berputar perlahan, menjadi inti dari kekuatan baru yang sedang lahir di hadapan Huo Yuhao. Itulah inti jiwanya, gabungan sempurna antara roh, jiwa, dan ruang, simbol kelahiran kekuatan yang melampaui batas manusia. Penatua Suan hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan itu. Seorang pemuda yang baru saja menapaki tingkat sage jiwa, kini berhasil membentuk inti jiwa, sesuatu yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh Douluo Transcendent. Prosesnya berjalan dengan tenang dan stabil, tanpa gejolak atau gangguan energi sedikit pun. Inti itu berdenyut lembut seperti jantung kehidupan, menyerap energi langit dan bumi dengan ritme alami. Bagi Penatua Suan, ini bukan hanya pencapaian luar biasa, melainkan sebuah keajaiban yang menantang batas pemahaman dunia kultivasi. Huo Yuhao duduk bersila, dikelilingi oleh cahaya lembut yang beriak seperti air. Energi jiwanya yang sempat terkuras kini kembali mengalir deras, berpadu sempurna dengan inti jiwanya yang berputar di depan. Antara tubuh, roh, dan jiwa tercipta keseimbangan mutlak. Ketika semuanya mencapai titik stabil, Yuhao perlahan membuka mata. Dalam tatapannya yang tenang tersimpan keyakinan teguh. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan hidup dan matinya. Penyatuan inti jiwa dengan tubuhnya sendiri. Berbeda dari para kultivator lain, Yuhao tidak menempatkan intinya di dantian. Ia memilih lokasi yang jauh lebih beresiko, di antara kedua alisnya, tepat di tempat mata takdir berada. Pilihan itu menunjukkan keberanian sekaligus keyakinan penuh terhadap kekuatan spiritualnya. Cahaya keemasan pun memancar ketika inti jiwa bergerak mendekat. Lubang hitam itu perlahan mengecil, lalu menyatu dengan pola mawar emas di dahinya. Dalam sekejap, semburan energi besar meledak dari tubuhnya. Dua sinar emas menembus udara, membentuk pola matahari di kulitnya, bersinar seperti ukiran ilahi.
Rasa sakit luar biasa segera melanda, kepalanya seolah dibelah dua, dan lautan spiritual di dalam dirinya bergejolak tanpa henti. Namun Yu Hao tetap bertahan. Ia telah melampaui penderitaan yang jauh lebih berat, dan setiap luka di masa lalu telah menempanya menjadi seseorang yang tidak lagi takut pada rasa sakit. Di dalam laut spiritualnya, 4 roh pelindung bangkit serempak. Cacing es, permaisuri es, permaisuri salju, dan Electrolux. Mereka melindungi kesadarannya agar tidak hancur oleh tekanan hebat yang menerpa. Energi di tubuhnya berputar semakin cepat, membentuk pola matahari yang menjalar ke seluruh tubuh. Ketika proses itu mencapai puncaknya, mata vertikal raksasa muncul di belakang Yu Hao. Cahaya mawar emas berkilau mempesona, memutar badai energi yang menyerap kekuatan langit dan bumi. Tubuhnya diselimuti cahaya suci, menandai kelahiran kembali seseorang yang telah melampaui batas manusia. Kekuatan yang memancar begitu besar hingga pakaiannya berubah menjadi abu. Tubuhnya tampak sempurna. Kulitnya dihiasi pola matahari yang berpendar lembut. Di belakangnya, mata vertikal itu berubah menjadi pusaran hitam yang menelan udara, menimbulkan tekanan luar biasa. Bahkan Penatuasuan harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar tetap berdiri. Lama-kelamaan, tubuh Yu Hao mulai tenang. Warna emas mawar di matanya perlahan memudar, digantikan cahaya lembut dari mata takdir yang kini bersinar semakin terang. Dalam pusaran itu, tampak bintang-bintang berputar, seolah ada dunia lain tersembunyi di baliknya. Penatuasuan hanya bisa menatap dalam diam. Ia sadar, pemuda itu telah melangkah ke wilayah yang belum pernah dijelajahi siapapun. Jika gagal, ia akan lenyap. Tapi jika berhasil, ia akan melampaui manusia sepenuhnya. Akhirnya, semua getaran berhenti. Mata takdir di dahinya berubah menjadi pusaran hitam tenang, dikelilingi cahaya mawar emas seperti retakan ruang. Penatuasuan menghela nafas panjang. Hua Yu Hao telah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Inti jiwa sejati di antara alisnya, bukan di dantian, seperti yang diajarkan dunia. Ia telah menulis ulang batas-batas kekuatan manusia. Setelah itu, Yu Hao duduk diam, tenggelam dalam meditasi yang begitu dalam hingga nafasnya nyaris tak terasa. Tubuh dan jiwanya seolah menyatu dengan udara di sekitarnya. Waktu berjalan tanpa disadari. Seminggu berlalu, lalu sebulan. Selama itu, Penatuasuan memastikan tubuhnya tetap stabil dan menenangkan murid-murid sekte Tang yang cemas. Ia tahu ini bukan bahaya, melainkan proses menuju kebangkitan baru. Di sisi lain, Tang Wutong sering datang diam-diam ke paviliun Dewa Laut. Ia berdiri di hadapan Yu Hao yang duduk bersila, terpaku menatap wajahnya yang tenang. Setiap kali ia datang, hatinya bergetar, namun juga menemukan kedamaian. Energi lembut yang terpancar dari tubuh Yu Hao membantu memperdalam meditasinya. Hari demi hari, ia terus datang, hingga tanpa sadar dirinya terbiasa dengan kehadiran itu. Suatu hari, ketika hendak pergi, tubuh Wutong tiba-tiba bergetar. Energi di dalam dirinya melonjak tak terkendali, memunculkan cahaya ungu samar di sekujur tubuhnya. Kekuatan itu beresonansi dengan aura spiritual dari Yu Hao, membuat udara di sekitarnya bergetar lembut. Dalam cahaya yang semakin terang, mata Yu Hao perlahan terbuka. Pandangannya memantulkan langit malam penuh bintang, dalam, tenang, dan seolah bisa menelan jiwa siapapun yang menatapnya. Wutong terpaku, seluruh pikirannya berhenti. Yu Hao perlahan bangkit. Tubuhnya melayang ringan dengan cahaya lembut yang mengalir di sekelilingnya. Setelah sebulan bermeditasi, auranya berubah total, lebih dalam, lebih agung, dan tak terjangkau. Ketika menatap Wutong, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun di balik tatapan itu tersimpan bayangan seseorang dari masa lalu. Dalam pikirannya, hanya satu nama menggema, nama yang pernah memberinya kebahagiaan dan luka yang sama dalamnya. Waktu seolah berhenti ketika Yu Hao mengulurkan tangan dan menarik Wutong ke dalam pelukannya. Di sana, mereka terdiam, tenggelam dalam kehangatan yang tenang. Namun di balik kebersamaan itu, Wutong tahu pelukan itu bukan sepenuhnya untuknya. Ada sosok lain yang masih hidup di hati Yu Hao. Dengan air mata menahan luka yang tak terucap, ia perlahan melepaskan diri dan pergi meninggalkannya dalam keheningan. Yu Hao berdiri terpaku, menatap langit malam dengan mata kosong. Di balik ketenangannya, tersimpan perasaan kehilangan yang dalam. Namun dari kesedihan itu, tumbuh tekad baru untuk melindungi orang-orang yang masih ada dan menatap masa depan dengan hati yang telah ditempa oleh kehilangan. Hari-hari berikutnya berlalu, kehidupan di sekte Tang kembali berjalan seperti biasa. Di jalan setapak, Nan Ciu Ciu terlihat kesal karena Yu Hao belum menepati janjinya.
Namun kemarahan itu hilang seketika ketika melihat sosoknya muncul dengan senyum tenang. Tanpa kata, ia mengikutinya kembali ke sekte. Yu Hao kemudian bertemu Bei Bei, berbagi kabar dan rencana. Mereka berbicara tentang perang antara Kekaisaran Matahari Bulan dan dunia luar, tentang jatuhnya kota naga, serta tentang strategi militer yang kini menstabilkan garis depan. Meskipun keadaan dunia masih genting, bagi mereka ini adalah jeda kecil di tengah badai panjang. Sebelum berangkat menjalankan tugas baru, Yu Hao mendapat pesan pribadi dari Bei Bei, mencari keberadaan Kaisar Biru Perak dan 2 beruang teror Claw yang pernah menjadi bagian masa lalunya. Nama-nama itu membangkitkan kenangan lama, terutama tentang sosok Wang Chiuer, luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Malam itu, Yu Hao bersiap untuk perjalanan panjang bersama Nan Chiu Chiu menuju kekaisaran jiwa surgawi. Saat terbang meninggalkan kota Shrek, langit tampak cerah dan angin pagi membawa rasa kebebasan yang telah lama hilang. Di sampingnya, Chiu Chiu tampak ceria, namun hatinya bergejolak. Ia melihat Yu Hao kini berbeda, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih misterius. Perjalanan itu menjadi awal dari latihan baru. Yu Hao mulai melatih kekuatan spiritual Chiu Chiu dengan metode keras. Tekanannya begitu besar hingga gadis itu nyaris pingsan berkali-kali. Namun setiap kali terjatuh, Yu Hao menangkapnya sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Rasa sakit, marah, dan tekad berpadu menjadi satu di dalam diri Chiu Chiu. Ia tidak menyerah. Bagi Yu Hao, latihan itu bukan sekedar mengasah kekuatan, melainkan membentuk jiwa. Sementara bagi Chiu Chiu, itu adalah ujian untuk membuktikan dirinya bahwa meski lemah, ia bisa berdiri di samping seseorang seperti Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menyadari bahwa latihan yang ia lakukan bersama Nan Chiu Chiu telah mencapai batasnya. Tekanan spiritual yang ia berikan hampir melampaui kemampuan gadis itu, dan jika diteruskan, bisa berakibat fatal. Dengan tenang, ia menurunkan kekuatannya sedikit demi sedikit, memberi waktu agar tubuh dan pikiran Chiu Chiu dapat menyesuaikan diri. Saat tekanan itu akhirnya menghilang, tubuh Chiu Chiu roboh ke tanah, diliputi rasa lelah yang amat berat. Yu Hao mendekat dan menghapus peluh di dahi gadis itu. Ia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, sekitar 40%. Namun selama 1 jam penuh ia menjaga kendali dengan sangat teliti. Latihan itu bukan untuk menyakiti, melainkan membantu Chiu Chiu memahami batas dirinya dan memperkuat kekuatan spiritualnya. Ia tahu, tanpa inti jiwa yang kini dimilikinya, latihan semacam itu tidak mungkin dilakukan. Dengan lembut, Yu Hao memeriksa kondisi Chiu Chiu. Sentuhan telapak tangannya di antara alis gadis itu memastikan bahwa laut spiritualnya aman. Ia mengangguk puas. Metode pelatihan dengan tekanan spiritual memang beresiko tinggi, tetapi hasilnya luar biasa. Ia yakin setelah Chiu Chiu bangun, kekuatan mental gadis itu akan meningkat jauh melampaui sebelumnya. Chiu Chiu tertidur pulas, kehabisan tenaga. Yu Hao dengan tenang membuka dimensi pribadinya, ruang spiritual tempat energi dan roh berkumpul, lalu memindahkan gadis itu ke sana. Ia menyingkirkan roh-roh kecil di sekitarnya, menambahkan perlindungan, dan meninggalkan penjaga roh di pintu ruang itu. Setelah memastikan semuanya aman, ia kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Tanpa beban, tubuhnya melaju cepat menembus langit malam. Ia tidak lagi membutuhkan alat untuk terbang, karena tubuhnya telah menyatu dengan energi alam. Namun, di tengah perjalanannya, ia merasakan kekuatan jiwanya perlahan berkurang. Ia belum sempat benar-benar menguji kemampuannya sejak membentuk inti jiwa, dan kini bisa merasakannya secara langsung. Setelah penggabungan itu, kekuatannya meningkat hingga peringkat ke-74. Pencapaian luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun. Meski begitu, Yu Hao belum puas. Ia tahu perang besar masih menanti, dan kekuatannya sekarang belum cukup untuk mengubah arah pertempuran. Ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Ketika terbang di udara, ia merasakan hal aneh. Energi jiwanya terus terkuras, tetapi proses pemulihannya berjalan sangat cepat. Di dahinya muncul pusaran hitam kecil yang menyerap energi alam di sekitarnya, lalu mengalirkannya kembali ke dalam tubuh. Ia pulih secepat ia terkuras, seolah tubuhnya menjadi bagian dari siklus energi langit dan bumi itu sendiri. Kekuatan spiritualnya juga ikut meningkat. Saat membantu Chiu Chiu, laut spiritualnya sempat bergetar hebat, namun kini terasa jauh lebih kokoh. Ia merasa seolah ada bagian dirinya yang lain di dunia berbeda, terus berkultivasi tanpa henti, bahkan saat tubuh utamanya bergerak di dunia nyata.
Kecepatan latihannya meningkat 2 kali lipat dan ia yakin dalam waktu 1 atau 2 tahun ia bisa mencapai tingkat doulu jiwa sebelum usianya genap 20 tahun. Tubuh Yu Hao melesat semakin cepat, membelah langit malam seperti cahaya yang berpadu dengan kegelapan. Kesadarannya perlahan menyatu dengan alam, mencapai keadaan langka yang disebut kesatuan surga dan manusia. Dalam keadaan itu, setiap hembusan angin dan denyut kehidupan di sekitarnya terasa menjadi bagian dari dirinya. Setelah sempat tertunda oleh latihan ciu-ciu, ia kini kembali ke jalurnya. Saat malam semakin pekat, siluet kota naga mulai tampak di bawah cahaya bulan pucat. Kota besar di timur laut kekaisaran jiwa surgawi itu diselimuti salju dan hawa dingin yang menggigit. Tidak jauh dari sana, terbentang wilayah legendaris, Utara Ekstrim, tempat di mana misteri dan bahaya berkumpul. Yu Hao memahami alasan musuh menaklukkan wilayah utara terlebih dahulu. Cuaca ekstrim di sana melindungi pasukan kekaisaran matahari bulan yang memiliki teknologi canggih, sekaligus menjadi penghalang bagi pasukan biasa. Serangan dari utara juga membuat mereka terhindar dari gabungan kekuatan kekaisaran bintang Luo, Dowling, dan Akademi Shrek. Ini bukan sekedar perang, melainkan penaklukan besar-besaran terhadap seluruh benua. Untuk pertama kalinya, Yu Hao menginjakan kaki di kota naga yang kini dikuasai musuh. Suasana dingin dan muram menggantung di udara. Dua sekte besar, naga surgawi dan naga bumi, dulu menjadi kekuatan utama di kota itu. Namun keduanya tidak sebanding dengan kekuatan kekaisaran matahari bulan. Sekte naga bumi yang dipimpin Nan Sui Sui telah memindahkan sebagian besar muridnya ke kota Shrek sebelum kota itu jatuh. Ketika mendekati kota, Yu Hao merasakan kehadiran alat-alat pengintai di udara. Meski jumlahnya tak sebanyak di wilayah pertahanan Mingdou, penjagaan kota tampak longgar. Ia mendarat beberapa kilometer dari sana dan berjalan kaki menembus jalan bersalju. Udara dingin menusuk kulit dan suasana kota terlihat tenang, terlalu tenang. Tidak ada kerusuhan atau penderitaan di wajah-wajah penduduknya. Mereka berjalan cepat dengan ekspresi datar, hanya berusaha melawan hawa dingin. Di sepanjang tembok, formasi pertahanan memancarkan cahaya lemah. Hanya beberapa insinyur jiwa dan prajurit yang berjaga. Perlindungan kota itu tampak rapuh. Jika pasukan kekaisaran jiwa surgawi menyerang dengan kekuatan penuh, kota ini bisa direbut dalam waktu singkat. Yu Hao memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia menuju penginapan kecil, tempat terbaik untuk mendengar kabar dari berbagai penjuru. Di sana, suasananya hangat dan ramai. Orang-orang minum, tertawa dan berbicara tanpa beban. Namun di balik keceriaan itu, Yu Hao merasakan sesuatu yang aneh. Kota yang baru saja jatuh ke tangan musuh seharusnya penuh ketegangan, tetapi di sini semuanya tampak damai. Dari obrolan ringan dengan pelayan, Yu Hao mengetahui bahwa pasukan kekaisaran matahari bulan tidak melakukan kekerasan sama sekali. Mereka tidak merampas harta, tidak menyakiti rakyat, dan bahkan membagikan barang-barang secara gratis, termasuk komponen alat jiwa. Kebaikan itu terasa terlalu sempurna, seperti jebakan yang dibungkus kemurahan hati. Rasa curiga mendorongnya menyelidiki lebih dalam. Malam itu, Yu Hao menuju kediaman wali kota yang kini menjadi markas pasukan matahari bulan. Dengan kekuatan spiritualnya, ia memindai seluruh bangunan dan mendapati bahwa kota besar itu hanya dijaga oleh seorang kaisar jiwa berperingkat 6 dan beberapa pasukan biasa. Hal itu terasa janggal. Dari pengintaiannya, ia mengetahui bahwa pasukan musuh memiliki strategi halus, menaklukkan bukan dengan pedang, tetapi dengan kenyamanan. Mereka memperkenalkan alat-alat jiwa yang membuat hidup rakyat lebih mudah, pemanas rumah, penerangan, dan berbagai kemudahan teknologi. Dalam waktu singkat, rakyat menjadi bergantung pada mereka. Yu Hao menyadari bahwa ini adalah bentuk penaklukan yang jauh lebih berbahaya daripada perang. Kekaisaran matahari bulan sedang menciptakan ketergantungan yang perlahan menghapus semangat perlawanan rakyat. Ia meninggalkan tempat itu dengan hati berat, menyadari bahwa jika strategi ini menyebar ke seluruh benua, tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya. Fajar menyingsing ketika Yu Hao kembali ke penginapan. Ia belum sempat tidur ketika merasakan getaran halus di laut spiritualnya, tanda bahwa Nan Ciu Ciu telah sadar. Gadis itu muncul dengan wajah lelah, dan setelah beristirahat sejenak, mereka keluar mencari makan di tengah udara dingin di kota naga. Dalam perjalanan, Ciu Ciu membawa Yu Hao ke sebuah toko tekstil sederhana yang ternyata merupakan markas rahasia sekte naga bumi. Di sana, mereka bertemu Nan Sui Sui, ibu Ciu Ciu sekaligus pemimpin sekte. Dari wanita itu, Yu Hao mengetahui betapa cepatnya kekaisaran matahari bulan menancapkan kekuasaan. Banyak sekte telah hancur atau dipaksa bergabung dengan mereka.
Nan Suisui kemudian membawa mereka ke wilayah utara kota, bekas markas besar Sekte Naga Bumi. Tempat itu kini sepi dan porak-poranda, tertutup segel kekaisaran. Di sana, tersembunyi sebuah sumur tua yang menjadi gerbang menuju rahasia terbesar sekte tersebut. Gua es kuno yang menyimpan mineral langka dan energi spiritual luar biasa. Hanya pemimpin sekte yang mengetahui keberadaannya, dan hanya Huo Yuhao dengan kekuatan Ultimate Ace miliknya yang mampu memasukinya tanpa bahaya. Ia menerima tugas untuk mengambil segala hal berharga yang tersisa di dalamnya, warisan terakhir Sekte Naga Bumi untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dengan tenang, Yuhao membuka mekanisme rahasia sumur itu. Hawa dingin luar biasa menyergapnya saat ia mulai turun ke dalam kegelapan. Namun bukannya melemah, tubuhnya justru terasa semakin kuat. Lapisan es kristal terbentuk di kulitnya, dan dengan tekad yang mantap, ia menembus kedalaman sumur, menuju pusat rahasia yang telah lama tersembunyi di bawah tanah beku kota naga. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Land 2 episode 127. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.